And the thing that came out of my mouth was have enormous respect for the gift of God in each individual and in yourself. Share what God has in His heart, and then you share it with us so we can apply it here in Indonesia. All right, I'm ready to go. Okay, so the rundown would be after you share, I believe Gerard has told you that we are going to ask you for a Q&A session. As much as possible, we can answer, or you can answer our questions. So sure. The questions will be given to me, and then I will speak it out for you, and then Novanita will translate for you. All right, we'll work it out. Okay, time is yours, Darlene and Novanita. Well, good evening and good morning. Selamat sore dan selamat pagi. Once again, I can tell you it's been a good day because I've already done it. Sekali lagi saya mau katakan ini hari yang indah karena saya sudah melaluinya. And today in Hawaii, we've had a good time of rejoicing in the Lord. Dan hari ini di Hawaii kita ada punya waktu yang menyenangkan gitu ya bersama Tuhan. We have students praying and getting ready to go on their outreaches. Jadi ada murid-murid yang sudah bersiap-siap untuk pergi outreach dan mereka berdoa. And there's just a lot of excitement, and that always gives me great joy. Jadi ada banyak sekali semangat hari ini dan itu yang memberikan sukacita pada saya. So now we're going to go into the next group of values. Jadi hari ini kita akan melanjutkan kepada and each time I feel like I want to say to you, nilai-nilai yang akan kita pelajari. This is my favorite group. Dan saya selalu mau mengatakan kepada saudara bahwa ini adalah kelompok favorit saya. So I've decided they're all probably pretty much my favorites. Jadi ini kelompok nilai-nilai favorit saya. Now this group of values is that we value people. Jadi kelompok yang satu ini disebut kami menghargai orang-orang. And we're going to talk about value 14, which is the value of the individual. Dan hari ini kita akan bicara tentang nilai nomor 14, yaitu menghargai tiap pribadi. Value 15, which is the value of families. Kemudian nilai nomor 15, yaitu menghargai keluarga. Value 3, that we're to be relationship oriented. Kemudian nilai selanjutnya adalah berorientasi pada hubungan 13. And value 4, that we're to be committed and be hospitable. Dan yang selanjutnya adalah nilai ini ya, keramah tamahan. So if on your screen or on your paper you want to look at these values, we'll read that together. Jadi saudara bisa membaca nilai ini bersama-sama. All right, value the individual. Kita akan baca menghargai tiap pribadi. YWAM is called to value each individual. YWAM dipanggil untuk menghargai setiap pribadi. We believe in equal opportunity and justice for all created in the image of God. Kami percaya akan adanya kesempatan dan keadilan yang sama bagi semua orang diciptakan menurut gambar Allah. That's people of all nationalities. Jadi umat dari berbagai bangsa. All ages and functions. Dari beragam usia dan fungsi. We believe that each one has a distinct contribution and calling. Jadi kami percaya bahwa masing-masing kita itu memberi kontribusi dan panggilan yang berbeda. We are committed to honoring God-given leadership and ministry gifts in both men and women. Jadi kami berkomitmen untuk menghormati karunia kepemimpinan dan pelayanan yang diberikan Tuhan baik kepada pria maupun wanita. From the very beginning, friends, each individual has always been so important in our mission.
Jadi teman-teman, sejak awal mulanya masing-masing pribadi itu sangat penting dalam misi ini. The big person in YWAM isn't Lauren Cunningham, Darlene Cunningham. Jadi orang yang terbesar di YWAM itu bukan Lauren Cunningham atau Darlene Cunningham. You don't see our pictures on the front of brochure or books or anything like that. Dan bukan berarti bahwa hanya gambar kami saja yang bisa menjadi halaman muka di buku, baik di buku atau brosur atau dimanapun itu. Because the most important person in YWAM is Daniel YWAMer, Maria YWAMer. Karena orang-orang yang terpenting dalam YWAM itu adalah contohnya Daniel, staf YWAM, Maria, staf YWAM. Gitu. Those are the people that we are always showcasing. Mereka adalah orang-orang yang menunjukkan. Because remember, we ditunjukkan. talked about our calling. We are youth with a mission. Karena ingat kita bicara tentang panggilan kita adalah youth with a mission. It's not Cunningham with a mission, it's youth with a mission. Karena kita ini bukan organisasi Cunningham with a mission, tapi youth with a mission. And we always want to highlight the youngest amongst us and what they're doing. Dan oleh sebab itu kita ingin selalu menekankan mereka yang termuda di tengah-tengah kita dan mengatakan apa yang mereka lakukan. Now you must be absolutely convinced that all gifts are really important. Dan saya percaya saudara semua juga sehati dengan saya bahwa semua karunia itu sama pentingnya. I remember some time ago I was at a conference in Egypt. Saya ingat ada satu kali ada konferensi di Mesir. And they were keeping me so busy I didn't have any time. I was speaking all the time. Jadi mereka memberikan saya jadwal yang begitu padat sehingga saya harus terus mengajar gitu ya. Nggak ada waktu pribadi. Everybody knows I love DTS. So the DTS leaders say, come spend some time with us. Jadi karena semua orang tahu bahwa saya ini sangat senang dengan DTS, banyak para pemimpin DTS itu yang mengundang saya untuk bicara dengan kelompok mereka. I really wanted to, but I couldn't. Saya sangat ingin menerima tawaran mereka, tapi saya tidak bisa. So one day at lunch at this conference, all the DTS leaders, they came in around my lunch table. Jadi satu kali waktu makan siang, ada satu pemimpin DTS yang mendatangi meja makan saya. They said to us, come on, darling, just tell us one thing that you think so important for us as DTS leaders. Dan dia bilang, Darlene, tolong kasih tahu satu hal yang paling penting yang kau ingin katakan untuk DTS. And I was surprised at what I said. Dan kemudian saya terkejut dengan jawaban saya. And the thing that came out of my mouth was, have enormous respect for the gift of God in each individual and in yourself. Jadi jawaban yang saya berikan waktu itu adalah berikan, maksudnya hargai dengan sangat besar gitu ya, karunia yang ada di dalam masing-masing murid dan dirimu sendiri. And afterwards, that was really good. It's really true. Dan pemimpin ini berkata, wow itu bagus sekali, itu benar. And friends, you must be totally convinced of this. Jadi teman-teman kalian harus yakin tentang hal ini. We talked about earlier that we don't believe in a difference between the religious and the sacred and the secular. Jadi kita sudah mengatakan ya bahwa kita itu tidak percaya tentang yang namanya kayak keagamaan itu membedakan tentang hal yang kudus dan sekuler. Remember, we value all of it. Ingat bahwa kita menghargai keduanya. Do you show that by the way you treat your other team members? Apakah saudara mempraktekkan hal itu, menunjukkan hal itu ketika saudara memperlakukan anggota tim? Or do you think, oh, that gift's just not so important? Ataukah saudara hanya berpikir, oh itu nggak penting? It is God that made us. Tuhan yang menciptakan kita. He made us each unique with every different kind of gift in it. Jadi masing-masing kita itu diciptakan unik dengan keunikan karunia di dalam kita masing-masing. And he said we were to be like a body, understanding all the gifts are important. Dan dikatakan bahwa kita masing-masing ini harus mengerti karunia itu. So we must always show that we value individuals.
Jadi masing-masing kita harus selalu menunjukkan bahwa kita menghargai tiap pribadi. You remember when we started the very first time, we talked about this belief tree. Ingat bahwa awal pertama kita bicara tentang hal ini, kita bicara tentang pohon keyakinan. In that our roots of our tree, which are our beliefs, and the fruit of our tree, which we act on, should connect well. Bahwa akar dari pohon itu, yaitu apa yang kita percaya, dan buah yang merupakan hasil dari pohon itu harus sama, harus terhubung. And you say to me, oh, I do that, Darlene. Oh, dan mungkin saudara jawab, oh ya, saya sudah lakukan itu, Darlene. I believe each individual is very important, created in the image of God. Saya menghargai setiap pribadi dan mereka diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. And then I follow you around and I watch you. Kemudian saya mengikuti saudara dan melihat saudara. And I see where there are young men qualified and young women qualified. You always choose the man. Dan kemudian saya melihat, oh ada pria dan wanita yang sama-sama memiliki kualifikasi, akan tetapi saudara hanya memilih yang pria saja. I see you talking to somebody whose speech is a little bit slow and you get impatient. Saya melihat saudara berbicara dengan seseorang yang cara bicaranya agak lambat dan saudara menjadi tidak sabar. And if we're choosing team members, you choose people from your nationality, not some other nationality. Dan ketika saudara harus memilih anggota tim, saudara hanya memilih dari kewarganegaraan yang sama saja, bukan dari kewarganegaraan yang lain. Do you really value each individual? Jadi sekarang pertanyaannya, apakah benar-benar saudara ini menghargai tiap pribadi? And young women in many cultures, our gifts are not valued as much as the men's value. Jadi banyak wanita muda di berbagai belahan dunia ini ya yang karunianya itu jarang dihargai dibandingkan dengan laki-laki. And for some people, they think that theologically and culturally, that's right. Dan untuk beberapa orang, mereka berpikir secara budaya dan secara teologi itu hal yang benar. But as good YWAMers, I know that is not true. Akan tetapi saya percaya sebagai YWAMer yang baik, saudara tahu bahwa ini tidak benar. Yeah, good, I'm getting some thumbs up. Asik, tadi ada yang ini ya, tunjuk jempol gitu ya, angkat jempol. And if you don't know that, be sure and read Lauren's book, Why Not Women? Jadi kalau saudara nggak yakin, saudara bisa baca bukunya Lauren yang judulnya Why Not Woman gitu ya. Kenapa bukan wanita? And I am so grateful that you young men are giving me the thumbs up because you are the ones that need to be connecting and releasing the young women. Dan saya senang tadi ada pria-pria muda ya yang angkat jempol karena seharusnya memang kalianlah yang melepaskan wanita-wanita muda ini. And we have fabulous women leaders in this mission. Jadi di dunia misi ini kita punya banyak sekali pemimpin-pemimpin wanita muda yang luar biasa. And I'm so grateful for that. Dan saya sangat bersyukur untuk hal itu. Okay, our next value. Jadi nilai selanjutnya akan kita pelajari is that we value families. Adalah nomor 15, kita menghargai keluarga. And this is a wonderful value. Ini adalah nilai yang keren. Now, lots of missions and organizations have values that are somewhat similar to ours. Jadi beberapa organisasi misi juga memiliki nilai-nilai yang hampir sama dengan kita. But I think this is one value that is quite unique to Youth with a Mission. Akan tetapi satu nilai ini akan kita bahas adalah salah satu nilai yang unik bagi kita secara pribadi. Let's read that together. Mari kita baca bersama-sama ya. We value families. Kami menghargai keluarga. YWAM affirms the importance of families serving God together in missions. YWAM menegaskan pentingnya keluarga melayani Tuhan bersama dalam misi. Not just the father and mother, but we want the inclusion of all the children as well. Jadi bukan hanya ayah dan atau ibu, tapi kami juga ingin mengikut sertakan anak-anak. Now, when Youth with a Mission started, this was kind of unheard of in people's thinking.
Jadi ketika Youth with a Mission itu pertama kali dimulai, nilai ini itu kurang didengar gitu ya, kurang dikumandangkan juga. It was the father that was the missionary. Jadi pemikiran waktu itu adalah bahwa ayahlah seorang misionaris yang menjadi misionaris. And the wife could help, but she was not considered the missionary he was. Jadi ibu juga membantu boleh, tapi dia tidak dianggap sebagai misionaris. They encouraged people to send their children away to boarding school. Jadi mereka mendorong untuk orang tua itu mengirim anak-anak mereka ke sekolah asrama. And never thought of the family as a family unit as missionaries. Dan mereka tidak pernah berpikir bahwa sebagai satu keluarga yang keutuh mereka itu adalah keluarga misionaris. Okay, we'll finish reading and then I'll talk about it. Jadi kita selesaikan dulu membacanya, nanti saya lanjut. We also embrace the inclusion of single parent families. Kami juga menerima dan merangkul orang tua tunggal. We encourage the development of strong and healthy family units. Kami mendorong perkembangan kesatuan keluarga yang kuat dan sehat. With each member sharing the call to missions and contributing their gifts in unique and complementary ways. Dengan cara setiap anggota berbagi akan panggilan misinya dan menyumbangkan karunia masing-masing dengan cara yang unik untuk saling melengkapi. We uphold and celebrate the biblical view that God's intent for holy matrimony is between one man and one woman. Dan kami menjunjung tinggi dan merayakan pandangan Alkitab tentang kerinduan Allah akan pernikahan yang kudus antara satu pria dan satu wanita. Now, this value was so important to Lauren and me because of the way we were raised. Jadi nilai ini sangat penting bagi saya dan Lauren karena bagaimana cara kami dibesarkan. Our parents preached the gospel, but we were never made to be something apart from that. Jadi orang tua kami itu mengabarkan Injil dan kami tidak pernah dipisahkan dengan hal itu. Lauren and I have laughed and talked about the fact that really our families were quite poor. Dan waktu itu kami berpikir, Lauren dan saya, bahwa keluarga kami itu cukup miskin. Lauren's family once lived in a tent for quite a long time while they were building a church. Jadi ketika sedang membangun bangunan gereja, keluarga Lauren itu mereka tinggal di satu seperti tenda gitu ya, rumah tempat tinggal Making mereka. the bricks with their own hands to build the church. Jadi mereka membangun gereja dengan cara membuat sendiri batu batanya. But neither one of us ever felt like we were poor. Akan tetapi kami tidak pernah merasa miskin. Our parents made us feel like we were the most important people in the world because we were doing a very important job. Jadi orang tua kami itu membuat kami merasa sebagai orang-orang yang dihargai dan oleh karena apa pekerjaan yang kami lakukan gitu ya, yang And mereka lakukan. we both grew up loving God's call because our parents loved it, but allowed us to share in it. Jadi kami bertumbuh dengan mengasihi panggilan Tuhan oleh karena apa yang orang tua kami ajarkan. I remember when Lauren and I were first married and we had our first trip around the world. Jadi saya ingat waktu pertama kali saya dan Lauren menikah dan kami mengadakan perjalanan pertama kali juga keliling And I dunia. think I already told you a little bit about that. Dan saya sudah ceritakan sedikit kepada saudara tentang perjalanan itu. But I was so excited to be with missionaries. Saya itu sangat bersemangat untuk bisa bersama dengan misionaris yang lain. Because I, as a little girl, had saved money to send to missionaries. Karena saya sebagai gadis muda ya, itu juga menjadi misionaris. I had helped to pack boxes and barrels to send gifts to missionaries. Jadi saya juga waktu muda itu bantu packing gitu ya, bungkus barang-barang dalam kotak untuk dikirimkan So kepada misionaris. I was so excited to see people there. Jadi saya sangat senang sekali melihat orang-orang itu di sana. But some places, guys, I had a real shock. Akan tetapi ada beberapa tempat yang membuat saya sangat terkejut, shock. They would talk unkindly about the people they were serving. Karena mereka berbicara tentang sesuatu yang tidak baik dengan untuk orang, maksudnya terhadap orang-orang yang mereka layani.
always pointing out the things they didn't like in the culture. Mereka selalu bicara tentang hal-hal yang mereka tidak suka pada budaya orang-orang ini. I remember one family that was very strong about talking negative stuff all the time about the place they were at. Jadi saya ingat ada satu keluarga yang selalu bicara negatif tentang orang-orang yang mereka layani gitu ya. Ada satu keluarga yang. And then the mother talked to me one day about her teenager and how unhappy he was about where they were living. Dan suatu kali orang ini bicara tentang ada satu anak muda remaja yang tidak suka gitu ya, tidak suka tempat mereka tinggal. I was respectful. Jadi saya menghargai mereka. But I wanted to say, what? You haven't been listening to yourself? No wonder he doesn't love where he is. Dan saya ingin menghargai mereka, tapi saya juga berpikir gitu dalam hati, apakah kamu tidak sadar apa yang kamu ucapkan gitu. But we've designed in our mission that unit that loves God's call, mother, father, and children. Jadi tidak heran anak muda ini tidak suka tempat di mana dia tinggal gitu ya. Akan tetapi kita sebagai Youth Mission punya cara untuk bangun keluarga. We must accommodate family. Jadi dalam misi kita harus mengikut sertakan keluarga. Here in Kona we have a family DTS. Jadi di Kona kita ada DTS keluarga. It has been such a great success. Jadi itu DTS ini sangat sukses. Showing families how to relate well to one another, how to go on outreach well. Jadi menunjukkan kepada keluarga bagaimana cara mereka berhubungan dengan baik dan bagaimana pergi ke outreach bersama-sama penjangkauan. And I know all you parents could tell me stories about your children hearing the voice of the Lord. Dan saya percaya ini ya, Bapak, Ibu, Saudara semuanya bisa bercerita kepada saya tentang bagaimana cara anak-anak saudara mendengar suara Tuhan. Very often they're the confirmation to us that we should do something. Jadi banyak kali ada konfirmasi yang datang dari anak-anak untuk apa yang harus kita lakukan. We want to always include our children in everything. Jadi kita ingin selalu melibatkan anak-anak kita akan hal yang kita lakukan. I remember one time when we were taking an offering for our property here. Jadi saya ingat satu kali waktu kita mengambil persembahan untuk bangunan kita. And Lauren and I had been told of the Lord to give everything. Dan Lauren dan saya diminta Tuhan untuk memberikan semua yang kami punya. And God had been real specific about everything, like every dollar in our wallet and in the bank, and I mean, it was truly everything. Jadi waktu itu Tuhan memberitahukan dengan sangat spesifik bahwa setiap rupiah yang ada, baik itu di bank atau di dompet kami, itu harus diberikan semuanya. And that night, my little girl said to me, who was about 10 years old, "Mama, I need money tomorrow for my school supplies." Dan saya ingat malam itu gadis kecil saya, anak saya berusia 10 tahun itu bilang bahwa besok pagi saya perlu uang untuk peralatan sekolah. I thought, oh no, what have I done? Dan saya mulai berkata, oh tidak, apa yang telah saya lakukan? Because Karen was one of those children who couldn't go to school without her school supplies. Her brother wouldn't have cared. Karena Karen itu adalah salah satu anak juga yang nggak bisa pergi sekolah kalau nggak ada perlengkapan sekolah gitu ya. I said, well, I'm sure we'll have some money for that tomorrow. Dan saya katakan padanya, pasti besok Mama akan kasih uang. And in the morning, Karen went to our mailbox for us. Kemudian pagi harinya Karen datang ini ya dengan ada kotak. There was an envelope there with Karen's name on it. Dan kemudian di dalamnya itu ada amplop yang dengan tulisan Karen. No one knew but God that we had this need for Karen. Jadi tidak seorang pun tahu, tapi Tuhan tahu bahwa kita punya kebutuhan ini untuk Karen. It was just the amount that she needed for her school supplies. Dan itu adalah jumlah yang Karen butuhkan untuk perlengkapan sekolah. And she can still believe God because of all those miracles. Jadi dia masih tetap bisa percaya Tuhan karena mujizat-mujizat itu. And we bring our children into the ways of God. Dan kita itu mengarahkan anak-anak kita pada cara-caranya Tuhan, jalan-jalannya Tuhan.
when we were believing God for this property, and one day I went on a march around the property with some other people believing God, and my son was with us. He'd be in middle school. Jadi kami sedang mempercayakan Tuhan untuk kebutuhan bangunan ini, dan satu kali saya membawa keliling seseorang mengelilingi bangunan kami, dan saya membawa anak-anak bersama dengan saya mempercayai Tuhan. We had a untuk very memenuhi. powerful time of prayer. Dan kami punya waktu doa yang luar biasa waktu itu. And then when he was a young man in his 20s, he was working in Hollywood. Jadi kemudian ketika dia sudah berumur 20 tahun, dia pun bekerja di Hollywood. He said when he was working late at night and he was editing pretty well by himself there in the studio. Jadi dia bekerja sampai larut malam karena harus mengedit video di dalam studio itu. And he felt like he really wanted to intercede for that area. Jadi dia merasa dia ingin bersyafaat untuk area ini. He said, and Mom, I remembered when I put my hand in your hand when I was 10 years old and we walked the property. Dia katakan, Mama, saya ingat ketika saya berusia 10 tahun dan gandeng tangan Mama berdoa untuk bangunan kita. So he said, I put my hand in God's hand and I walked the property claiming this part of Hollywood for him. Jadi dia berkata, saya bergandengan tangan dengan tangan Tuhan mengklaim dunia perfilman di Hollywood ini untuk kemuliaan Tuhan. And God will be faithful to your family. Dan Tuhan akan setia pada keluarga saudara. Now, one of the things that you feel responsible for as a parent is for your children's education. Jadi salah satu tanggung jawab yang sebagai orang tua kita miliki adalah pendidikan untuk anak-anak kita. And many times the grandparents, they say, it's okay for you to live like that, but now what about the future of our grandchildren? Banyak kali oma opa itu bilang, oh nggak apa-apa kamu hidup seperti itu, tapi bagaimana dengan cucu-cucu saya, gitu, cucu kami. Gitu. I want to tell you that God is kind and just. He will never call you to something that isn't good for your kids. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik dan Dia juga adil. Dia Tuhan tahu hal yang baik untuk anak-anak saudara juga. I have so many wonderful stories of God's provision. Saya punya cerita yang luar biasa akan penyediaan Tuhan. I told you that our son was called by God to be a movie maker. Jadi saya sudah ceritakan kepada saudara bahwa anak laki-laki saya terpanggil untuk membuat film. He got his degree and so many great helps from the University of the Nations. Jadi dia punya gelar dan punya banyak bantuan dari teman-teman di UOFN sendiri. But we didn't have all that he needed in the area of film. Akan tetapi kita tidak memiliki semua yang dia perlukan untuk di area perfilman. And there was a very expensive film school that he really desired to go to. Dan dia ingin pergi ke satu sekolah perfilman yang sangat mahal. We had no way to be able to provide for that. Kami sungguh rasanya tidak bisa untuk membayar biaya kuliah di situ. But there was a family whose own son was about the age of our son who had died tragically. Akan tetapi ada satu keluarga yang memiliki seorang putra yang usianya tidak jauh beda dengan anak saya yang memiliki They were a wealthy family, had put aside money for their son's education and gave it to David. Jadi mereka ini keluarga yang kaya dan telah menyisihkan uang untuk pendidikan anaknya dan memberikannya kepada David. God will provide for your family. Jadi Tuhan pasti akan menyediakan untuk keluarga saudara. I'm so grateful that we're able to have single parent families with us that are so fruitful and whose families contribute so much. Saya senang bahwa ada satu orang tua tunggal juga yang tinggal bersama dengan kita dan ada banyak sekali buah-buah yang dia hasilkan gitu ya selama bersama. And we surely know within Youth with a Mission that we believe in marriage. Dan sebagai Youth with a Mission kita percaya bahwa ada pernikahan. We have all these wonderful YWAMers coming into marriage together. Karena ada banyak sekali para YWAMer itu menikah gitu ya. And our standard is the Bible standard for marriage. Dan untuk pernikahan standar kita adalah Alkitab. Oh, I talk too long on one value it's hard for me to stop. Jadi saya sudah bicara panjang sekali di satu nilai ini. Sulit untuk berhenti. Better move on. Baik, kita lanjut.
The next one is value 13, which is be relationship oriented. Nilai selanjutnya adalah nilai nomor 13, yaitu berorientasi pada hubungan. YWAM is dedicated to being relationship oriented in our living and working together. YWAM berdedikasi untuk berorientasi pada hubungan di dalam kehidupan dan pekerjaan. We desire to be united through lives of holiness, Kami ingin dipersatukan melalui kehidupan yang kudus, mutual support, saling mendukung, transparency, transparan, humility, and open communication, kerendahan hati, dan komunikasi terbuka. rather than a dependence on structure and rules. Bukan bergantung pada struktur atau aturan. We are not held together by rules and regulations. Jadi kita semua ini bukan diikat oleh aturan ataupun struktur. We are held together by our relationships, Akan tetapi kita itu diikat dengan hubungan, our mutual vision, visi kita yang saling mendukung, and our values. dan nilai-nilai kita. We are a mission that's led by teaching. Kita adalah badan misi yang dipimpin oleh pengajaran. Lauren is a strong leader, but he has always led by teaching. Lauren itu adalah pemimpin yang kuat, akan tetapi dia selalu memimpin melalui pengajarannya. It is my experience that when you give understanding and teaching to people, they nearly always will choose to do what is right. Jadi ini pengertian saya gitu ya, pengalaman saya bahwa ketika kita itu mengajar melalui pengajaran kita, orang-orang itu akan memberikan respect gitu. Yes, we do have to have some guidelines. Memang kita perlu memiliki panduan-panduan, But those kebijakan. guidelines, friends, are to serve us, not to control us. Jadi panduan-panduan itu sebenarnya bersifat melayani kita, bukan untuk mengendalikan. This value is written so well to help you in your relationships. Jadi nilai ini ditulis dengan begitu bagus gitu ya, untuk membantu kita terhubung satu dengan yang lain. How is it that we're united? Jadi bagaimana cara kita dipersatukan? We're united through lives of holiness. Jadi kita dipersatukan melalui kehidupan yang kudus. That means that we quickly repent. Artinya bahwa kita bertobat dengan cepat. That together we work to serve and love God. Bahwa bersama-sama kita ini hidup untuk melayani Tuhan. That we mutually support one another. Bahwa kita ini saling mendukung satu dengan yang lain. That I honor you above myself. Bahwa saya itu menghargai saudara lebih dari diri saya sendiri. And friends, we should have in every culture that YWAM is, a culture of honor. Jadi dalam setiap budaya YWAM kita harus miliki yang namanya budaya saling menghormati. We honor people's giftings and callings. Kita menghargai panggilan orang lain dan karunia mereka. And we support one another. We don't compete with one another. Dan kita mendukung satu dengan yang lain, bukan berkompetisi. And this happens because we walk in transparency. Jadi ini terjadi oleh karena kita berjalan dalam transparansi. Sure, we have disagreements with one another. Memang akan terjadi ketidaksetujuan antara satu dengan yang lain. Lots of times we do stupid stuff that hurts each other. Banyak kali juga kita lakukan hal-hal yang bodoh yang menyakiti hati orang lain. But we don't want to do that. It's not in our heart to do it. Akan tetapi kita nggak mau lakukan itu bukan maksud kita. And so we want to walk in the kind of openness with one another, says quickly, I'm so sorry. Jadi kita mau berjalan dalam keterbukaan satu dengan yang lain dan dengan cepat mengatakan, maafkan saya. But sometimes you get offended. Akan tetapi kadang kita rasa tersinggung. And you don't quickly forgive. Dan tidak dengan cepat untuk memaafkan. You must forgive if they never ask for forgiveness. Mereka nggak pernah minta maaf. That's all taken care of. Seperti itulah. But when we do this, we make things right with one another.
Akan tetapi teman-teman, ketika kita saling meminta maaf, kita itu ya berbuat hal yang benar satu dengan yang We lain. give life-giving words to one another. Jadi kita ini sedang memperkatakan perkataan kehidupan pada satu dengan yang lain. But you know what sometimes happens when you get offended? Akan tetapi, sadarkah saudara apa yang terjadi ketika kita sedang tersinggung banyak kali? You don't quickly say, "Oh Lord, I forgive them and we're going to sort this out." Kita tidak dengan cepat juga mengatakan kepada Tuhan, "Oh Tuhan, saya mengampuni mereka dan saya akan menyelesaikan masalah ini." That's my brother, that's my sister, Jesus is in them. Mereka adalah saudara-saudari saya dan Tuhan Yesus ada di dalam mereka juga. And I'll go to them and tell them that this was difficult for me and we'll work it out. Dan saya akan berkata kepada mereka, ini hal yang sulit untuk saya, akan tetapi saya akan berjalan kembali bersama I dengan bless mereka. my sister, I bless my brother. Saya memberkati saudara-saudari saya. But you know what often happens? Tapi kebalikannya yang sering terjadi. You get offended Ketika saudara tersinggung, and then you say to your friend, "I am really offended. You know what they did for me?" Blah, 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 blah. kita akan pergi kepada teman yang lain dan cerita, saya sangat tersinggung. Kamu tahu nggak? Bla bla And bla then bla bla gitu ya. And then the friend goes to the other person and says, that friend then tells another friend, "Do you know what happened to her?" Blah, 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 blah. Kemudian teman yang ini akan berkata kepada teman yang lain, kamu tahu nggak apa yang terjadi pada teman kita? Bla 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 bla, seperti itu. And it's very hard to walk in transparency when we gossip and we slander one another. Jadi ketika kita sedang bergosip dan There is memburuk-burukan nama orang no lain itu place for that. sulit berjalan dalam transparansi. Seharusnya kita nggak punya tempat untuk hal itu. There's no place for that in the life of a man of God or a woman of God. Seharusnya sebagai kehidupan pria dan wanitanya Tuhan, hal seperti itu nggak kita kasih tempat gitu loh. We do not talk behind people's back. We talk to their face. Jadi kita itu nggak bicara di belakang gitu ya, rasan-rasan gitu. Tapi kita langsung bicara dengan orang tersebut. I think getting people to pick up an offense is the enemy's way to break down the mission and wear people out. Saya pikir ketika kita merasa saling tersinggung itu adalah cara yang musuh pakai untuk memecah belah kita dan membuat kita itu lelah gitu ya dalam perjalanan misi. Where when people are all mad at each other, there's no vision. Ketika masing-masing orang itu marah satu dengan yang lainnya, maka tidak ada visi They di don't antara have their mereka. eyes on Jesus. They just have their eyes on feeling sorry for themselves. Karena mata mereka itu tidak tertuju pada Yesus, akan tetapi merasa kasihan dengan diri mereka sendiri. You be sure that you value your relationships. Kalian harus pastikan untuk menghargai hubungan yang kalian Our miliki. friendships are a precious gift from God. Don't violate that. Jadi persahabatan kita ini adalah karunia yang indah dari Tuhan. Jangan rusakkan itu. Okay, now we'll move into the last one. Kemudian kita akan lanjut ke nilai terakhir yang kita pelajari. That is value, let's see, value 17. Itu nilai nomor 17 ya. Practice hospitality. Mempraktekkan keramah tamahan. YWAM affirms the ministry hospitality as an expression of God's character and the value of people. Jadi YWAM menegaskan bahwa pelayanan keramah tamahan adalah sebagai ekspresi karakter Allah dan bentuk dari menghargai manusia. We believe it is important to open our hearts, our homes, our campuses and bases to serve and honor one another. Jadi kami percaya bahwa penting untuk membuka hati, rumah, lokasi YWAM dan kampus kami untuk melayani dan menghormati sesama. Also our guests and the poor and needy. Tamu kami dan orang miskin serta yang membutuhkan. Not as acts of social protocol, but as expressions of generosity. Jadi bukan sekedar tindakan protokol sosial, tetapi sebagai ekspresi kemurahan hati. My mother was very hospitable. Jadi ibu saya itu orangnya begitu ramah gitu ya, dia And menerima she orang lain. loved to serve people.
dia senang sekali melayani orang lain. And she taught me a lot about serving people. Dan dia selalu mengajar saya bagaimana melayani orang lain. She was from England, so she liked to have it done just right. Jadi karena dia ini berasal dari Inggris gitu ya, orang Inggris, pasti dia mau pastikan semuanya dilakukan dengan benar. And I learned to like that kind of thing. Dan saya juga belajar untuk menyukai hal-hal seperti itu. And so I understood about being hospitable. Jadi saya mulai memahami apa artinya menjadi ramah gitu ya dengan orang lain. But when Lauren and I were serving in that first school in Switzerland, akan tetapi ketika saya dan Lauren melayani sekolah pertama kali di Swiss, my children were small, anak-anak kami masih kecil, and everybody was going on outreach, Lauren dan waktu included. itu semua orang termasuk Lauren pergi outreach. And I had always gone on outreach. I love outreach. Dan saya selalu pergi outreach sebelumnya ya, karena saya suka And outreach. I can remember saying bye-bye to the bus and thinking, I'm supposed to be there too. Dan saya ingat waktu itu ketika semua pergi outreach, saya dada-dada gitu ya sama bahasnya. Seharusnya saya juga pergi outreach bersama kalian gitu. But instead, I was there to run the base. Akan tetapi saya harus tinggal di sana untuk menjalankan base, menjaga base. I was the transportation department. Saya ini memimpin departemen transportasi. I was the food services. Dan saya harus melayani bagian makanan juga ya. I was housekeeping. Saya juga jadi housekeeping. I was in Yang charge of membersihkan all rumah. visitors. Dan yang memastikan tamu-tamu kami dilayani dengan baik. And we had so many people coming to visit. Dan waktu itu banyak sekali orang datang untuk berkunjung. And right next to that campus is a very big, beautiful forest. Jadi dekat kampus kami itu ada satu hutan yang indah. So I went out and walked into that forest. Jadi satu kali saya berjalan-jalan dalam hutan itu. I said to the Lord, I am sick and tired of being hospitable. Dan waktu itu saya menggerutu gitu ya sama Tuhan. Tuhan, saya capek menjadi ramah. I don't want to seperti make ini. another bed. Saya nggak mau lagi untuk rapikan tempat tidur. I don't want to flip any more pancakes. Saya nggak mau balikan pancake lagi gitu ya. And I sure don't want to show one more person the city of Lausanne. Dan saya tidak ingin membawa satu orang lagi untuk pergi jalan-jalan di kota Lausanne. And I'm marching around that forest and I'm really upset. Jadi saya berjalan dalam hutan itu dengan kesal sekali. I'm called to do the real ministry. I'm supposed to be out there on outreach. Saya ini dipanggil untuk melakukan pelayanan yang sebenarnya. Seharusnya saya pergi outreach. And then the Lord spoke to me, friends. Kemudian Tuhan berbicara kepada saya, teman-teman. And he said, Darlene, I want you to look up in the word about the ministry of hospitality. Kemudian Tuhan berkata, Darlene, saya ingin kamu cari di Alkitab tentang pelayanan keramah tamahan. I was doing what was right. Jadi saya melakukan apa yang benar. But I was not doing it happily. Tapi saya tidak melakukannya dengan sukacita. And then I begin to look up what God's word says about hospitality. Kemudian saya mulai mencari perkataan Tuhan tadi tentang menjadi ramah gitu ya, ramah tamah. He said, if we give a cup of cold water in his name, we will be blessed. Di situ ditulis ketika kita memberikan air minum, maka kita akan untuk yang memerlukan kita akan diberi. In 1 Peter 4 verses 9 and 10. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 9 dan 10. Cheerfully share your home with those who need a meal or a place to stay. Jadi ya bukalah rumahmu untuk mereka yang memerlukan makanan dan tempat God has tinggal. given you some special abilities. Now you use those and serve other people. Dan Tuhan berkata, Tuhan telah memberikan engkau kemampuan
Dan harusnya kamu melayani dengan senang hati, melayani orang-orang ini. It says, don't forget to be kind to strangers. So some who have done this have entertained angels without knowing it. Jadi ditulis juga di situ ya, ini terjemahan bebas saya, bahwa jangan lupa untuk melakukan kebaikan bagi orang asing karena kamu melakukannya untuk malaikat, seperti itu. I don't know about you, but many times I've served and thought, well, I just need to do this and I want to do it joyfully. Dan saya tidak tahu dengan saudara, tapi semenjak itu saya melakukannya dengan sukacita. But hospitality, friends, is a lot of work. Akan tetapi memang pekerjaan di area hospitality itu banyak sekali ya. But I can't tell you how many times that I sat around with the table with people. My heart has been so blessed. Jadi, tapi yang bisa saya katakan di sini, semenjak saya melayani di hospitality, banyak kali ketika saya duduk dengan orang-orang itu, hati saya sendiri diberkati. Ministered to so many people and they have blessed us so much. Jadi karena kami telah melayani orang-orang ini dan mereka pun memberkati kami. And YWAMers have been served by people all over the world. Dan YWAMer itu dilayani oleh banyak orang, oleh orang-orang di seluruh dunia juga. So we should be the most hospitable people in the world. Jadi seharusnya kita ini menjadi orang-orang yang mempraktekkan hospitality ini ya, menjadi ramah dengan satu dengan yang lain. And we do that not because we have to, but because we want to. Dan kita lakukan bukan karena suatu keharusan, akan tetapi karena kita ingin melakukannya. Here at this time of COVID, it's one of the things that marks us at being different. Jadi di tengah pandemi COVID ini, satu hal yang kita harus ingat adalah kita lakukan segala sesuatunya dengan berbeda. We have done everything we can to share our food and open whatever we can for people. Jadi kita lakukan sebaik yang kita bisa lakukan untuk membagikan makanan-makanan kita dan mempedulikan orang lain. We've gone to serve the poor and the needy. Jadi kita pergi untuk melayani mereka yang miskin dan membutuhkan. It's not always convenient. Jadi tidak selalu rasanya enak ya. But the Bible says, don't think that I overlook your hard work and how you share with the saints. Akan tetapi Alkitab berkata bahwa segala jerih payahmu itu aku perhatikan. We can never outgive God. Jadi kita itu nggak pernah kayak memberikan terlalu besar gitu ya untuk So Tuhan. if you look at these four values, jadi kalau kita melihat keempat nilai-nilai ini tadi, you can see that we value people. Kita bisa melihat bagaimana kita itu menghargai orang-orang. We see each person as an individual. Kita melihat pribadi itu sebagai pribadi. We are committed to our relationships and valuing that relationship. Dan kita berkomitmen dan menghargai hubungan. We value family. Kita menghargai keluarga. We love on each other's children. Kita saling mengasihi anak-anak orang lain. Kita mengasihi Our anak-anak orang lain. kids have so many aunties and uncles. Jadi anak-anak kecil di YWAM itu punya banyak sekali om dan tante. Many of us have left our homes and our own aunties and uncles, but God more than makes up for that. Banyak kita itu pergi meninggalkan keluarga kita, om dan tante kita, akan tetapi kita menemukannya kembali di YWAM. And as God is generous and hospitable to us, we want to be generous to others. Jadi karena Tuhan itu telah bermurah hati dan begitu murah hati ya, ramah tamah kepada kita, maka kita juga mau melakukannya bagi orang lain. So as we bring this session to a close, jadi sebelum kita tutup sesi ini, I want to just pray for us. Saya ingin berdoa buat kita semua. I'm praying for myself too. Dan saya juga berdoa untuk diri saya sendiri. That I will have greater revelation. Bahwa saya akan menerima pewahyuan yang lebih besar. Lord, we want to reflect your character. Tuhan, kami ingin mencerminkan karakter-Mu. We want to reflect your character in how we care for one another. Kami ingin mencerminkan karakter-Mu dalam hal bagaimana kami melayani satu dengan yang lain. We want to respect how differently you've made each person. Kami ingin menghargai
keunikan Engkau menciptakan masing-masing orang, Tuhan. We're so grateful that you've called us to be with so many different cultures and different ways of doing things. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menempatkan kami di tengah-tengah budaya yang berbeda-beda dengan cara hidup yang berbeda-beda. We want to value the young and the old. Tuhan, kami ingin menghargai baik mereka yang muda maupun yang tua. Value the uneducated and educated. Menghargai baik mereka yang berpendidikan atau belum memiliki pendidikan. The sick and the well. Baik yang sehat maupun yang sakit. The poor and the wealthy. Baik yang miskin ataupun kaya. We want to value the gifts of men and the gifts of women. Dan kami ingin menghargai setiap karunia baik pada pria muda ataupun wanita muda. And we want to learn to value the people that are very different than we are. Dan kami juga ingin menghargai karunia-karunia pada orang-orang yang begitu berbeda daripada kami. We want to practice hospitality. Kami juga ingin mempraktekkan keramah tamahan, Tuhan. Because that's the kind of God you are. Karena seperti itulah Engkau, Tuhan. So we pray, Father, for all these attributes to be expanded in our mind and in our hearts. Jadi Tuhan, biarlah keseluruhan atribut dari keramah tamahan ini bisa diperluas dalam pikiran dan hati kami. We ask this in the name of Jesus. Kami minta ini dalam nama Tuhan Yesus. And everybody said, Dan semua Amen. berkata, Amin. Amen. Amin. Amen. Well, praise God. Thank you so much, Darlene, for your teaching this morning. It really opens up some of another 4 values. I get convicted in some values. Thank you so much. Now, we're moving on to our Q&A sessions. I got some questions here. I will give you the questions first, and then I will translate, and then you have time to think over the answer, and then Novanita will translate over your answer. Okay. Question number 1. You know, in our Eastern culture, we really respect our elders, those who are older than us. And in YWAM context, it includes our leaders and those that have been staffing years way before us. And there are some cases where the older staff, they will use, let's say, God says, blah, 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 blah. He wants you to do blah, 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 blah to the new staff. So how do you say about that in terms of all the values that you've been sharing to us, and then how, if you are in that position, how you handle it? So let me translate this. Jadi teman-teman, pertanyaan pertama adalah di budaya kita sangat menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Nah, dalam konteks YWAM itu termasuk pemimpin-pemimpin di lingkungan di base atau oplok, dan juga teman-teman yang sudah menjadi staff lebih dulu dari kita. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana dengan pemimpin maupun staff yang bicara kepada yang lebih muda ataupun yang baru bergabung, mengatakan Tuhan berkata demikian-demikian tentang hidup Anda, dia mau mengikuti staff yang baru ini mengikuti apa yang Tuhan katakan lewat dia. Nah, itu bagaimana apa yang Om Darlene bisa katakan tentang itu, dan bagaimana jika dia dalam posisi itu apa yang akan dia lakukan? First of all, I'm one of those older people. Pertama, ya, continue. So, but I am a part of Youth with the Mission. So my job is not to impose my ways on you, but let loose God's way in you. Jadi yang pertama, saya ingin menghormati mereka yang sudah lebih lama di YWAM. Akan tetapi karena kita ini Youth with the Mission, jadi yang saya harus lakukan adalah untuk tidak menekankan cara saya ini pada anak-anak muda ini, tapi melepaskan mereka. And we, as an older person, I have mereka. to value the gift in the younger person.
Dan sebagai orang yang lebih tua, maka saya harus menghargai karunia yang Tuhan telah berikan kepada anak-anak muda ini. But here you have an older person who you do love and respect. Dan di sini saudara-saudara memiliki orang-orang yang lebih tua gitu dari saudara, yang saudara hormati dan kasihi. And if they share something with you that doesn't seem to be the right word, you have to take it before God. Jadi kalau mereka mengatakan sesuatu yang saudara rasa bukan dari Tuhan, maka saudara perlu bawa itu kepada Tuhan. You don't want to answer quickly or lack of respect. Jadi saudara tidak ingin untuk langsung bicara dengan cepat menanggapinya. But you can say, I really want to hear what you say. I really want to pray about it. Saudara bisa mengatakan, saya mendengar apa yang Bapak Ibu katakan dan saya ingin berdoa tentang hal itu. Because ultimately, when I stand before God, it's not going to be did I obey my elder, but did I obey God. Karena ketika saya mendatangi Tuhan, maka urusannya adalah bagaimana saya ini mentaati Tuhan, bukan mentaati mereka yang lebih senior dari saya. This has to be done carefully. Jadi ini harus dilakukan dengan But berhati-hati. ultimately, we stand before the Lord to hear from God and have it confirmed in our own heart. Akan tetapi yang utamanya adalah kita ini harus berdiri dan mendengar suara Tuhan dan mentaati apa yang Tuhan katakan. But I hope that we can have our YWAM leaders, no matter what age they are, always valuing other people's gifts, not just their own. Akan tetapi saya berharap untuk setiap pemimpin YWAM mereka menghargai karunia orang lain, bukan hanya karunia mereka sendiri. Okay. Okay, thank you. Now, second question is, why do you say if for those YM staff who doesn't really live the values, what are the challenges? I mean, what are the how did that happen in their lives, and how will it affect our ministries? Okay. Mbak Nova bisa tolong translate sekalian? Oh, pertanyaan tadi ya? Iya. Jadi pertanyaan tadi itu tentang bagaimana kita kalau ada yang tidak menjalankan nilai-nilai begitu ya. Menghidupi nilai-nilai. Menghidupi nilai-nilai. Bagaimana pengaruhnya terhadap pelayanan kita? Ya. I will say this real clearly. Saya akan jawab ini dengan sangat jelas. To be a YWAMer, you must joyfully embrace all the values. Jadi untuk menjadi seorang YWAMer, saudara semua harus dengan sukacita merangkul, memiliki, menghidupi nilai-nilai kita semua 18 itu. It is the essence of who we are. Karena itu adalah esensi siapa kita. So you would have to say to somebody, I'm so sorry that you don't find these values to be your values. Jadi kita harus bisa berkata, saya sedih kalau nilai ini tidak menjadi nilai kamu. But it is who we are and what we believe together. Akan tetapi nilai-nilai ini adalah siapa kita dan apa yang kita percaya bersama-sama. And maybe some other place has some different values that would be a very good fit, but we can't change ours for you. Jadi mungkin di tempat lain ada nilai-nilai yang lebih bagus dan lebih pas, akan tetapi kita tidak bisa mengubah nilai-nilai kita sendiri, yaitu mission dengan apa yang saudara punya. It's a real essential one. And if we compromise on that, then we're in real trouble. Jadi nilai-nilai yang kita miliki itu begitu esensi, ini intisarinya gitu ya. Dan kalau kita melanggar satu itu, kita ada dalam masalah.
It's a very good way to see, does this person really understand who YWAM is? Karena dari nilai-nilai inilah kita bisa melihat apakah seorang YWAMer itu benar-benar menjadi seorang YWAM, mengerti nilai-nilai ini. So I don't have too much more to say about that one because it's just that simple. Jadi nggak banyak hal yang bisa saya katakan karena memang jawabannya sederhana itu. That's why I wrote a book. Itu sebabnya buku ini saya tulis. Okay, I hope everybody here gets the answer and really ponder upon it and really, living on it. Jadi saya harap saudara-saudara yang sudah mendengar bisa mengerti gitu dan merenungkan gitu ya jawaban tadi. Next question. How do we balance between releasing young people into leadership as well as being aware of where they are at in their capacity and character or lack of? What a good question. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya adalah bicara tentang bagaimana kita melepaskan seorang muda itu untuk menjadi seorang pemimpin. Dan di saat yang sama kita juga menyadari kapasitas karakter mereka, seperti itu ya. Always remember we're in the discipleship business. Selalu ingat bahwa kita ini dalam bisnis pemuritan. We are not perfect people and neither are the people we are working with. Jadi kita ini bukan orang yang sudah sempurna, begitu juga dengan orang yang kita pimpin. And there are two things we are thinking about when we're thinking about releasing people and staff. Jadi ada dua hal yang kita perlu perhatikan ketika kita ini melepaskan orang lain untuk memimpin. It's their skill, yaitu keterampilan mereka, and it's their character. Dan karakter mereka. And we have to walk alongside people and release them as those things grow. Jadi kita harus berjalan bersama-sama dengan mereka untuk kedua hal itu, keterampilan dan karakter ini bertumbuh bersama. But walk with people. Don't expect them to be perfect. Akan tetapi ketika kita berjalan bersama dengan orang lain, jangan harapkan mereka untuk menjadi sempurna. You say, well, they don't do a good job. Mungkin saudara berkata, mereka nggak lakukan hal dengan baik. Well, did you show them what a good job looks like? Jadi pertanyaannya, apakah saudara sudah memberikan contoh melakukan pekerjaan dengan baik itu seperti apa? Did you walk with them and train them? Apakah saudara benar-benar berjalan dengan mereka dan melatih mereka? We want to move towards excellence, but you didn't know it all when you first started. You don't know it all now. Jadi kita ingin pekerjaan yang kita lakukan itu sempurna, akan tetapi ketika saudara mulai melakukannya, saudara mulai dari awal tidak langsung sempurna. You can't release people and not walk with them. Kita tidak bisa melepaskan seseorang melakukan tanggung jawab yang baru tanpa berjalan dengan mereka, mendampingi mereka. You have to work to give lots of understanding. Kita harus banyak bekerja untuk membantu mereka memahami. And as they do well, you give them more opportunities. Dan ketika mereka sudah mulai melakukannya dengan lebih baik, maka kita tambahkan lagi tanggung jawab kepada mereka. But the key, friends, akan tetapi kuncinya, teman-teman, is seeking God together and hearing from God together. Adalah mencari Tuhan bersama-sama dan mendengar dari Tuhan bersama-sama. We sometimes just forget to ask God how to do something. Terkadang kita ini lupa bertanya kepada Tuhan bagaimana cara melakukan sesuatu. We forget to ask God to show us how to bring just the best discipleship. Terkadang kita lupa bertanya kepada Tuhan bagaimana cara kita bisa melakukan pemuritan ini dengan baik. And a young person doesn't want to do the job excellent. Jadi anak muda juga kadang tidak ingin melakukan pekerjaan dengan baik. But we walk with them and talk to them about God's character, and that's why it needs to be done that way.
Akan tetapi sebagai orang yang memuridkan mereka, kita perlu berbicara kepada mereka, mendampingi mereka, dan mengatakan beginilah karakter Tuhan. Itu sebabnya kita melakukan seperti ini. This is what we signed up to do. Disciple young people. Jadi ya untuk inilah kita ada di sini gitu ya, memuridkan anak-anak muda. And when we become disappointed in someone, dan kalau kita merasa kecewa dengan seseorang, one of the things that helps me the most is to say, God, how do you see that person? Salah satu hal yang membantu saya adalah saya bertanya kepada Tuhan, bagaimana Engkau melihat orang ini? And when I get God's view of somebody, it's usually quite different than mine. Dan ketika saya mendapat jawaban pandangan Tuhan akan orang ini, biasanya itu beda dengan pandangan pribadi saya. We never quickly dismiss someone and say, oh, their character's too poor, they're never going to do a good job. Tapi kita nggak boleh langsung menolak seseorang dengan mengatakan, oh tidak bisa, karakter mereka seperti ini, mereka tidak bisa akan melakukan melakukan tanggung jawab dengan baik. I think the reflection on that isn't just on them, but comes back to me. Have I not helped them do a good job? Karena hal itu nanti akan kembali lagi kepada kita. Apakah saya telah melakukan hal yang baik untuk mendampingi orang ini gitu? Do you still love me? Apakah saudara masih mengasihi saya? Yes. Ya. Okay. Another question that is related to the previous question is, how do you see if there's a staff or someone in our bases who doesn't want to open up of their sin and repent it? How do we value them still, even though that person is not opening up and repented on their sin? Nah, teman-teman, ini pertanyaan dari Wayang Bandung. Teman-teman bisa baca sendiri. Ada pertanyaannya di situ. Bagaimana sikap hati kita melihat orang tidak mau terbuka dan bertobat? Bagaimana kita bisa menghargai orang itu? Okay. Only the Holy Spirit can show people their hearts. I can't. Hanya Roh Kudus yang bisa menunjukkan hati orang. Saya tidak bisa. All you can do is pray for revelation. Jadi apa yang saudara bisa lakukan adalah berdoa untuk pewahyuan. And the Holy Spirit hasn't called me to convict. That's the Holy Spirit's job. Dan Roh Kudus itu tidak memanggil saya untuk menegur seseorang. Itu pekerjaannya Roh Kudus. Untuk menunjukkan gitu ya. And that one we just have to give to God. Jadi hal itu kita harus berikan kepada Tuhan. But we always remember that prayer does make a difference. Dan kita harus terus ingat bahwa doa itu membuat perbedaan. Okay. Next question is about leaders. How do we go about our leaders who value structure more than vision and calling and serving? How do you see if that there's a leader like that? Bagaimana kita melihat? What do you say about it? Bagaimana kita melihat kalau seorang pemimpin itu hanya menghargai panggilan mereka gitu ya, daripada First of all, that's hard to judge about someone. Pertama-tama sulit kalau kita untuk menilai orang lain. It might look like that, but I don't know that that's his heart or her heart. Jadi mungkin saja kelihatan seperti itu, akan tetapi saya tidak tahu isi hatinya orang itu. And this is where we must always minister kindly. Itu sebabnya kita harus terus melayani dengan hati yang baik ya. But Jesus taught by asking questions. Akan tetapi Tuhan Yesus mengajar dengan bertanya. In the book of Job, it's over 200 questions.
Di kitab Ayub sendiri ada lebih dari 200 pertanyaan. And why did God ask questions? Dan mengapa Tuhan harus bertanya? Not because he didn't know the answer, but he wanted to engage the mind. Bukan karena Tuhan tidak tahu jawabannya, akan tetapi Tuhan ingin terhubung dengan pikiran kita. And in this case, we must ask godly questions. Dan dalam kasus ini kita harus memberikan pertanyaan yang And friends, I know in many of our cultures, we do not have, it is not appreciated to ask questions. Dan saya tahu teman-teman banyak kali di beberapa budaya itu, kalau kita bertanya itu bukan sesuatu yang dianggap baik. But that is not a biblical principle. Akan tetapi itu bukan prinsip Alkitabiah. But you can ask questions in an honorably way. Tapi saudara bisa bertanya dengan cara yang sopan. The mission has been teaching a lot since 2014 about eldership and having less structure. Jadi di badan misi kita ini sudah kita ada pengajaran tentang kepanatuaan. Sharing about Sejak more 2014. leaders, having more leaders, sharing more decision making with many others. It's the way God wants us to lead. Jadi itu cara-cara bagaimana kita itu bisa mengambil keputusan gitu ya, cara bagaimana kita bisa memimpin. So there's a way that we disciple the people that we're working with, and there's a way we disciple the people that work over us. Jadi ada cara-cara bagaimana kita memuridkan orang-orang yang kita pimpin dan juga memuridkan orang-orang yang kita pandang sebagai pemimpin. We pray for them. Kita berdoa buat mereka. And then we ask the right questions in the right way. Dan kita memberikan pertanyaan yang tepat dengan cara yang tepat kepada mereka. They may not have had revelation yet. Mungkin mereka masih belum menerima pewahyuan. There's lots of things written about this in YWAM, and you can refer them to that. So it isn't just your words. Jadi ada banyak sekali hal-hal ini tertulis di YWAM sendiri ya. Jadi bukan perkataan saudara sendiri. But in all of these things, you must watch your own attitude. Akan tetapi dalam melakukan semuanya ini, saudara juga harus berhati-hati dengan sikap hati saudara. That you're not judgmental and jump to a wrong conclusion. Supaya saudara tidak jatuh dalam menghakimi dan menyimpulkan secara sepihak pribadi ya. Wow, what a great revelation again. Okay, another questions still on leadership. Not leadership, actually as YWAM as an organization. How do we balance YWAM as a movement as well as an organization? In Indonesia, we need to be registered in the government, in the government, known as we are known as a Christian organization. So that means we need to have from the administration side, we still need to taking care of it. But then we are also a movement. So how do we balance that? What do you say about it? Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari Jimmy ya, bisa dibaca sendiri ya, menyeimbangkan YWAM yang movement dan juga sebagai organisasi. We have to have a organization at our local basis because of what's required of the government. Jadi kita harus punya organisasi dalam lokasi lokal kita sendiri karena memang itu yang diminta But we're pemerintah. part of a very large movement. Akan tetapi kita ini juga menjadi bagian dari suatu kegerakan yang besar. And though we have to have a certain amount of structure because it's required of the government, it's not structure in our heart. Jadi meskipun kita ini ada memiliki struktur yang diminta oleh pemerintah, tapi jangan biarkan itu yang menjadi struktur dalam hati kita, gitu ya. In our hearts, we're open
and we want to be like a movement, inclusive and ministering easily from one place to another. Jadi dalam hati kita ingin selalu terbuka bagi orang lain gitu. Kita melihat diri kita sebagai satu kegerakan, melibatkan banyak orang seperti So itu. there's a certain amount of law that we must do. Jadi memang ada hukum-hukum tertentu yang harus kita patuhi. But we must be led by the Spirit, not the law. Dan kita juga harus dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh hukum tersebut. It's the difference is your spirit and how you embrace it. Jadi berbeda gitu ya, bagaimana cara kita bisa merangkul atau menerima keduanya itu. This one you probably need to talk about a lot amongst yourselves. Jadi hal ini harusnya kita banyak berdiskusi antara kita sendiri ya, sebagai keluarga besar OM Indonesia. Amen. Hallelujah. Another two more questions. Okay. Is about family, and then we are done. Okay. First question is, have you, this is in regards to value number 15, have you unconsciously or unpurposely not doing value number 15? I missed that. Say it again. So, in regards to value number 15, value families, have you purposely or unconsciously not doing it, or not involving your family? Oh, okay, I got it. Okay, and then I will tell you later the second question. Oke, pertanyaannya tadi adalah tentang nilai nomor 15 gitu ya. Pertanyaannya kepada Darlene secara pribadi, apakah pernahkah gitu ya Ibu Darlene secara sengaja atau tidak sengaja tidak melakukan nilai nomor 15 gitu ya? No, we have always joyfully included our children and family. Jadi jawaban dari Darlene tidak gitu. Jadi dia selalu menghidupi nilai ini dan selalu melibatkan anak-anak mereka. And now I am the same way with my grandchildren. Dan sama halnya dengan cucu-cucu saya sekarang juga. We include them with ministry with us. Kita selalu melibatkan mereka dalam pelayanan. It's because it's always been that way. It's not difficult to do. Jadi karena memang dari awal sudah seperti itu, jadi itu hal yang biasa untuk kami, bukan hal yang sulit untuk dilakukan. And many times Lauren and I would pray because we didn't have money for all of us to have tickets. We only had money for him. Jadi karena banyak kali kita hanya punya uang untuk Lauren ya, bukan untuk semua anggota keluarga. But we never said, okay, family can't go, only Lauren, because that's the only money we have. Dan kita tidak berkata kepada keluarga, oh hanya Lauren yang bisa pergi karena hanya itu uang yang kita punya. Kita nggak katakan We itu. say, thank you God, we're going to see a miracle because we're all going. We're going as a family. Akan tetapi kami berkata terima kasih Tuhan karena kami akan melihat mujizat karena kami akan pergi bersama-sama sebagai keluarga. And we have seen that happen over and over and over again. Dan kami melihat bagaimana hal itu terjadi berulang-ulang kali. Just about every year we go on a trip with our grandchildren and our children, and God provides for us wonderfully. Jadi ada waktu-waktu di mana kami itu membawa anak-anak serta cucu-cucu kami untuk pergi melakukan perjalanan dan Tuhan menyediakan dengan sungguh luar biasa. We all went together to Thailand and passed out Bibles. All of us, our children and our grandchildren. Jadi satu kali kami pergi ke Thailand dan membagi-bagikan Alkitab gitu ya bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu kami. So we must have faith that if God wants us to minister as a family, He'll provide for us a family. Jadi kita harus miliki iman ini. Kalau Tuhan ingin kita melayani sebagai keluarga, maka Tuhan pasti menyediakan sebagai keluarga. Amen. 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 Last question. What do you say Pertanyaan terakhir. about those children that have been born and raised in YWAM communities, but when they grow up, they are serving with other organizations, or they are not called to serve with YWAM? Oke, jadi pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan anak-anak yang
tumbuh besar di YWAM, akan tetapi ketika mereka sudah besar, mereka tidak terlibat di YWAM, akan tetapi organisasi yang lain. Oh, if they're serving God, that's the big thing. Oh, kalau mereka tetap melayani Tuhan, itu hal yang luar biasa. Of course, we love it if they stay and serve in the mission, but that isn't everybody's calling. Tentu saja kita senang kalau mereka tetap tinggal di badan misi ini, akan tetapi kita sekali lagi tahu bahwa ya bukan itu panggilan mereka mungkin. I've seen many YWAM staff's children go into the spheres and be wonderful missionaries. Jadi saya banyak melihat anak-anak para YWAMer ini, mereka malah terlibat dengan bidang pengaruh masyarakat yang lain dan mereka menjadi misionaris yang hebat. And so we want to always bless them in using the talent that God's given them, whether it's with us in YWAM or someplace else. Jadi kita harus tetap memberkati mereka dimanapun mereka bekerja atau melayani ya, baik itu bersama YWAM atau tidak. The big thing is blessing them and having them be missionaries wherever they are. Hal yang terbesar adalah untuk memberkati mereka dan melepaskan mereka untuk menjadi misionaris dimanapun mereka berada. I keep in contact with lots of our YWAM kids that are serving in many other places, and I'm very joyful because they're serving God in wonderful ways. Jadi saya ada banyak sering terhubung dengan anak-anak para YWAMer gitu ya, yang tidak terlibat di YWAM akan tetapi melayani di tempat lain, akan tetapi saya bangga karena mereka melayani Tuhan di area itu. Amen. Amen. And that is our last question. That's our last question. Thank you so much, Darlene, to stay with us for 20 minutes. I hope. Going to go eat my dinner. I missed my lunch. So we'll see you again on Friday. Okay. See you Thursday. Bye-bye.